Prabowo tak gentar, RI diancam sanksi Barat, Uni Eropa peringatkan sanksi berat, jika RI lanjut hilirisasi. Ancaman sanksi berat menanti Indonesia, jika Indonesia terus melanjutkan larangan ekspornya. IMF dan Uni Eropa kompak menentang itu semua, dikarenakan dari sudut pandang ekonomi dunia. Hal tersebut bisa menyebabkan efek rambatan negatif pada negara lain. Namun jika kita harus mengekspor bahan mentah saja, maka kita yang rugi besar dengan melepas mineral mentah itu dengan harga murah. Rugi kan? Jadi tidak mudah menetapkan larangan ekspor, namun harus diambil langkah tersebut, kita harus jadi pemain utama dari industri dunia, karena kita dianugerahkan SDA yang kaya, dan SDM kita harus sama cerdasnya, untuk mengelola itu semua, jika kita kaji situasi ini, dari sudut pandang intelijen. Gugatan di WTO ini seakan membuat kita sadar, dengan statement bahwa terkadang negara maju, membuat sistem yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI, masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri, dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya, akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri. Statement ini sangat masuk akal. Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam, yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi. Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding. Dan perlu diingat untuk situasi bahaya atau tidak, jelas kita berada dalam situasi yang tak menguntungkan di WTO, namun tenang, pemerintah kita tahu apa yang mesti mereka lakukan, dan sengketa hukum seperti ini wajib dituntaskan, agar tidak memberi pengaruh buruk atau sentimen negatif pada iklim investasi dalam negeri, terutama pada sektor industri. Mari kita doakan untuk kemajuan bangsa ini. Lanjut hilirisasi. Ancaman sanksi berat menanti Indonesia, jika Indonesia terus melanjutkan larangan ekspornya. IMF dan Uni Eropa kompak menentang itu semua, dikarenakan dari sudut pandang ekonomi dunia. Hal tersebut bisa menyebabkan efek rambatan negatif pada negara lain. Namun jika kita harus mengekspor bahan mentah saja, maka kita yang rugi besar dengan melepas mineral mentah itu dengan harga murah. Rugi kan? Jadi tidak mudah menetapkan larangan ekspor, namun harus diambil langkah tersebut, kita harus jadi pemain utama dari industri dunia, karena kita dianugerahkan SDA yang kaya, dan SDM kita harus sama cerdasnya, untuk mengelola itu semua, jika kita kaji situasi ini, dari sudut pandang intelijen. Gugatan di WTO ini seakan membuat kita sadar, dengan statement bahwa terkadang negara maju, membuat sistem yang harus diikuti oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, memang jadi primadona bagi bangsa asing, untuk menguasai SDA-nya, begitu pula gugatan Uni Eropa akan nikel RI, masa kita dilarang mengolah itu semua di dalam negeri, dengan tegas pihak-pihak terkait dari Indonesia menentang itu semua, dengan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki hak sepenuhnya, akan semua kebijakan yang meliputi industri di dalam negeri. Statement ini sangat masuk akal.
Indonesia menurutnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Bukan hanya hasil tambang, negeri ini juga mempunyai produksi sumber daya alam laut, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Namun sayang, Indonesia selama ini cukup dirugikan karena hanya mengekspor bahan baku mentah. Sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan bangsa ini. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, kata Jokowi. Anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan, melimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Gugatan itu terjadi lantaran Indonesia resmi melarang kegiatan ekspor biji nikel sejak 2020 silam. Indonesia diketahui mengalami kekalahan gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO, namun Indonesia tetap mengajukan banding. Dan perlu diingat untuk situasi bahaya atau tidak, jelas kita berada dalam situasi yang tak menguntungkan di WTO, namun tenang, pemerintah kita tahu apa yang mesti mereka lakukan, dan sengketa hukum seperti ini wajib dituntaskan, agar tidak memberi pengaruh buruk atau sentimen negatif pada iklim investasi dalam negeri, terutama pada sektor industri. Mari kita doakan untuk kemajuan bangsa ini.